Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bapak ibu guru hebat. Merdeka belajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP SMA, yaitu modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Latar belakang di sekolah yaitu setiap murid di kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh sebab itu, pendidik selalu dihadapkan pada keberagaman yang bervariasi, mulai dari potensi, minat, bakat, gaya belajar, kekuatan yang dimiliki siswa hingga kegiatan yang disukai, baik itu kelompok ataupun individu. Keberagaman yang ada pada siswa menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik. Tentu saja, hal ini membuat pendidik kerap kali harus melakukan berbagai usaha yang dilakukan untuk memastikan setiap siswa di kelas sukses dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid yang terkait dengan tujuan pembelajaran, tanggapan atau respon guru terhadap kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dikategorikan dalam 3 aspek. 1. Kesiapan belajar atau radiance adalah kepastian untuk mempelajari materi baru. 2. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau proyek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten terkait dengan apa yang diajarkan kepada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan murid. 2. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memaknai atau memahami apa informasi atau materi yang dipelajari melalui cara kegiatan berjenjang. 3. Diferensiasi produk mencerminkan pemahaman murid terkait tujuan pembelajaran yang diharapkan melalui hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan kepada guru dalam wujud karangan, tulisan, presentasi, rekaman, video, diagram, dan sebagainya. Kali ini saya akan memberikan hasil dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama akan kami tunjukkan nanti yaitu modul ajar dan video pembelajaran, sehingga siswa-siswi bisa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang pertama, modul ajar nanti akan kami berikan melalui link WhatsApp. Kemudian video pembelajaran kami akan gunakan platform YouTube. Kemudian linknya kami juga share melalui grup WhatsApp kelas, hingga nanti siswa-siswi semuanya bisa memilih salah satu sesuai dengan kesukaan masing-masing. Berikut adalah video pembelajaran yang kami persiapkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi darah, serta membuat skema proses pembekuan darah. Juga yang pertemuan selanjutnya yaitu hubungan antara jantung, kemudian pembuluh darah, dan menggambarkan lintasan peredaran darah. Kita pelajari dua dulu ini, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi darah ya. Kita akan nanti pelajari, kemudian membuat skema proses pembekuan darah. Dua saja, yang penting nanti maksud. Silahkan persiapkan buku tulis kalian untuk mencatatnya. Nah, di pertemuan pertama, Ustadz tadi sudah sebutkan ya. Yang pertama hanya darah saja. Nah, alat peredaran darahnya nanti gangguannya di pertemuan ketiga. Pertemuan pertama hari ini darah dan terbagi menjadi sel darah dan plasma darah.
Nah, sel darah itu terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita tahu di misal di 100 mili ya, ini ya, 100 mili darah setelah dipisah-pisahkan ini ya, ternyata darah manusia terdiri atas dua bagian, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Nah, sel darah ini ada tiga, yaitu sel darah merah atau tadi eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Fungsinya untuk apa? Nanti kita akan pelajari ya. Atau mungkin ada juga yang sudah belajar, ini sudah di SMP juga pernah ya. Kita akan perdalam kali ini. Lalu plasma darah ini ya. Plasma darahnya yang ini ya 55% sangat banyak. Sel darah putihnya hanya segini dan keping darah ya ini sudah bercampur dan sel darah merahnya dia sangat banyak. Nah, ini adalah komponen darah. Warnanya juga kurang lebih sama ini ya. Kalau darah merah warnanya merah, sel darah putih dan keping darah ini warnanya seperti ini. Putih agak kebiruan, plasma darah seperti minyak. Lalu apa itu darah? Ya, darah merupakan cairan yang berada di jaringan tubuh. Darah pada manusia berwarna merah, antara merah terang apabila mengandung oksigen dan merah tua apabila dia kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh zat yang namanya hemoglobin. Dia tersusun dari protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme atau heme ya, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Ini adalah fungsi darah ya. Fungsi darah yang pertama adalah mengedarkan sari-sari makanan dari ke seluruh tubuh ya, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, mengedarkan hormon ya, itu adalah fungsi dari darah. Jadi ada 4 fungsi pentingnya. Ada juga fungsi-fungsi yang lain nanti boleh ditambahkan sendiri ya. Silahkan, seharusnya ini adalah diskusi dan presentasi, namun setelah ini nanti kalian harus pilih salah satu LKPD saja, baik itu nanti ini ya, eritrosit ya, atau keping darah. Kita simak pembahasannya. Bentuknya seperti ini ya, eritrosit kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi bulat dan cekung di tengahnya. Ini bulat dan cekung di tengahnya. Eritrosit warnanya merah. Ya. Eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Eritrosit mamalia tidak memiliki nukleus dan jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc, pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per cc-nya. Berbentuk menyerupai cakram kecil, diameternya antara 7 sampai 8 mikrometer, tetapi luar tebalnya 2 mikrometer dan bagian tengahnya 1 mikrometer. Bentuknya bikonkaf atau cekung ya tadi di tengahnya serta berwarna merah. Merah ini disebabkan oleh adanya hemoglobin. Kalau yang merah muda tadi ada oksigennya, kalau merah tua itu ada karbon dioksidanya. Umurnya antara 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di hati. Setiap detik lebih kurang 2 juta sel darah merah dalam tubuh kita mati dan digantikan oleh yang baru. Pada saat di dalam janin, eritrosit dibentuk di limpa dan hati. Setelah dia dilahirkan, eritrosit dibentuk pada sumsum tulang belakang manusia. Ini adalah eritrosit ya. Penyakitnya namanya apabila kekurangan eritrosit adalah anemia. Ini sering dialami oleh wanita ya apabila sedang menstruasi karena dia mengeluarkan banyak darah, kemungkinan terjadi anemia itu sangat besar ya. Ini adalah mekanisme dari pengikatan sel darah merah ya, mengikat oksigen ya, oksigen from lungs atau oksigen yang ada di paru-paru. Kemudian dia itu diserap atau diikat oleh hemoglobin yang namanya nanti oksihemoglobin dan nanti diedarkan ke seluruh tubuh ya, serta dikeluarkan lagi di paru-paru
oxygen release to tissue cell. Nah, ini ya. Itu adalah mekanisme dari hemoglobin, mekanisme pengikatan oksigen dari